Sebelumnya kita memiliki informasi lanjutan pemirsa, DPIP menolak kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang mulai berlaku per 1 Januari 2025. Selain memberatkan masyarakat, pemerintah dinilai tidak mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak soal kenaikan PPN. Mendukung Presiden Prabowo, pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, dengan lantang menolak kenaikan pajak pertama nilai atau PPN menjadi 12% pada tahun depan. Kenaikan PPN per 1 Januari 2025 dikhawatirkan menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat. Mulai dari potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK, hingga terjadinya krisis ekonomi sebagai konsekuensi kenaikan PPN. Rieke meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan ulang rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Tujuannya agar tidak memberatkan masyarakat di tengah ekonomi yang belum stabil. Rieke juga menyampaikan sejumlah solusi yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah. Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak selain menjadi pendapatan utama negara, juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara. Kemudian sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Ketua DPR RI yang sekaligus menjabat sebagai Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyayangkan keputusan pemberlakuan kenaikan tarif PPN 12% pada awal tahun depan. Menurut Puan, pemerintah seharusnya mendengarkan berbagai aspirasi sebelum mengambil keputusan final. Kita bisa mendengarkan dulu aspirasi dari seluruh masyarakat, dari pengusaha, dari buruh, dan seluruh elemen masyarakat sebelum kemudian memutuskan hal yang sangat krusial ini. Walaupun memang itu sudah ditentukan dalam undang-undang, namun pemerintah juga berhak untuk kemudian mengevaluasi, karena kita juga harus melihat bagaimana aspirasi masyarakat dan bagaimana situasi ekonomi saat ini. Jadi kita lihat dulu. Namun harapan dari DPR, saya yakin pemerintah pasti akan mendengarkan dulu aspirasi dari masyarakat. Puan Maharani juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan strategi mitigasi yang matang untuk mengantisipasi gejolak yang muncul di masyarakat dari imbas tarif PPN naik menjadi 12%. Tim Liputan, Jawa Pos TV, Jakarta.